Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, marilah kita mulai pelajaran fisika pada pertemuan pertama di tahun pelajaran 2020-2021. Sebelum kita mulai, saya mengajak kita semua untuk berdoa, memohon petunjuk dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan pada pembelajaran fisika ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku sekalian, pertemuan kita pada hari ini akan mempelajari tentang gerak lurus beraturan, biasa disingkat GLB. Perhatikan baik-baik tujuan pembelajaran kita. Ada 4 tujuan pembelajaran yang harus anak-anakku capai setelah menyelesaikan pembelajaran. Tujuan pertama, memahami konsep kelajuan dan kecepatan. Tujuan kedua, menghitung kelajuan dan kecepatan. Tujuan ketiga, menganalisis gerak lurus beraturan pada satu arah. Tujuan keempat, membuat tulisan kreatif terkait manfaat mempelajari kecepatan dalam menekan kecelakaan lalu lintas saat berkendara. Anak-anakku yang saya banggakan, berikutnya saya berharap kalian semua menyimak dengan baik materi yang saya jelaskan dari setiap slide. Selamat belajar. Baiklah, kita mulai materi gerak lurus beraturan. Ada pertanyaan sebagai berikut. Apa arti gerak? Artinya adalah berubahnya posisi suatu benda. Perhatikan gambar berikut yang menunjukkan berubahnya posisi motor dari titik A ke titik B. Artinya, motor bergerak dari titik A ke titik B. Jadi, motor ini dikatakan bergerak dari posisi A ke posisi B. Inilah yang dimaksud dengan pengertian gerak. Kita lanjut pada pertanyaan berikut. Apa arti gerak lurus beraturan? Artinya adalah gerak benda menempuh jarak konstan atau tetap dalam setiap detik
pada lintasan lurus. Jadi penekanannya pada jarak konstan atau tetap dan lintasannya harus lurus. Pertanyaan yang berikutnya, apa arti kecepatan? Artinya adalah besarnya perpindahan yang ditempuh setiap 1 detik. Misalnya, sebuah motor berpindah sejauh 20 meter dalam 1 detik. Maka berarti motor ini bergerak dengan kecepatan 20 meter per detik, atau ditulis 20 m per det. Perhatikan gambar berikut. Sebuah motor bergerak dengan kecepatan 20 meter per detik. Jadi, pada gambar ini dapat dilihat bahwa V itu adalah kecepatan motor sama dengan 20 meter per detik atau 20 m per det. Anak-anakku sekalian, sampai di sini kalian sudah mempelajari tentang arti gerak dan kecepatan. Mari kita lanjut pada pertanyaan berikutnya. Apa arti kelajuan? Artinya adalah besarnya jarak yang ditempuh dalam setiap detik. Misalnya, sebuah motor bergerak menempuh jarak 20 meter dalam 1 detik. Maka berarti motor bergerak dengan kelajuan 20 meter per detik, atau ditulis 20 m per det. Perhatikan gambar berikut. Sebuah motor bergerak dengan kelajuan 20 meter per detik. Jadi pada gambar ini V adalah kelajuan motor sama dengan 20 m per det atau 20 meter per detik. Sebagai penguatan terhadap arti kecepatan dan kelajuan, maka perhatikan dengan baik bahwa kecepatan itu menekankan pada perpindahan, sedangkan kelajuan itu menekankan pada jarak. Jadi jelas bahwa antara kecepatan dan kelajuan berbeda dalam perhitungannya
dalam soal. Kini kita akan melihat contoh kasus yang menunjukkan perbedaan antara kecepatan dan kelajuan. Perhatikan baik-baik. Misalnya, sebuah motor bergerak dari A ke B, kemudian berbalik arah dari B ke C. Perhatikan gambar. Silahkan perhatikan gambar dengan baik. Nah, waktu tempuh dari A ke B 20 detik dan dari B ke C juga 20 detik. Tentukan kecepatan dan kelajuan motor. Kalau kita perhatikan gambar, motor bergerak dari A ke B menempuh jarak sebesar 60 meter. Kemudian tiba di B, motor ini berbalik menuju ke C, menempuh jarak 20 meter. Maka kecepatan motor atau benda dari A hingga ke C atau dituliskan VAC itu sama dengan 60 meter dikurang 20 meter dibagi 20 detik tambah 20 detik. Mengapa harus 60 meter kurang 20 meter? Karena motor ini pada waktu tiba di titik B berbalik arah, sehingga arah A ke B dan B ke C itu berlawanan. Karena berlawanan, maka di sini digunakan tanda negatif, sehingga ditulis 60 meter dikurang 20 meter. Waktunya itu adalah total pada waktu menempuh 60 meter dan menempuh jarak 20 meter. Sehingga kita akan dapatkan 60 meter kurang 20 meter itu sama dengan 40 meter. 20 detik tambah 20 detik itu 40 detik. Maka 40 meter dibagi 40 detik itu sama dengan 1 meter per detik. Jadi kecepatan motor dari A ke C itu sebesar 1 meter per detik. Bagaimana halnya dengan kelajuan motor? Kita lihat kelajuan motor dari A ke C, atau kita tulis VAC juga, itu sama dengan 60 meter ditambah 20 meter dibagi 20 detik tambah 20 detik. Mengapa harus dijumlahkan?
Karena motor melakukan jarak tempuh sejauh 60 tambah 20. Artinya, jika kita ingin menghitung jarak total, tidak perlu diperhatikan arah, tetapi hanya memperhatikan besar atau nilai jaraknya. Karena itu, maka di sini dijumlah 60 meter ditambah 20 meter dibagi dengan waktu totalnya, yaitu 20 detik tambah 20 detik, sama dengan 80 meter bagi 40 detik, sama dengan 2 meter per detik. Jadi, kelajuan motor dari A ke C itu sama dengan 2 meter per detik. Nah, anak-anakku, terbukti bahwa kecepatan dengan kelajuan itu berbeda. Baiklah anak-anakku sekalian, setelah kalian mempelajari tentang perbedaan antara kecepatan dan kelajuan, maka kini saatnya kita akan memperdalam lagi melalui contoh soal yang ada kaitannya dengan kecepatan. Karena kita hanya ingin mempelajari gerak dalam satu arah, maka pada pembahasan selanjutnya kita akan lebih sering menggunakan istilah kecepatan. Perhatikan contoh soal nomor 1. Motor A dan B bergerak saling berkejaran dengan kecepatan masing-masing 20 meter per detik dan 10 meter per detik. Jika jarak antara motor A dan B 120 meter, perhatikan gambar, maka kapan dan di mana kedua motor akan bertemu atau berpapasan? Mari kita bahas solusinya. Kecepatan motor A 20 meter per detik. Saya ulangi, kecepatan motor A 20 meter per detik. Ini artinya dalam 1 detik motor A menempuh jarak 20 meter. Bisa dipahami? Semoga anak-anakku bisa memahaminya. Selanjutnya, kecepatan motor B 10 meter per detik. Artinya dalam 1 detik motor B
menempuh jarak 10 meter. Nah, karena motor A dan motor B saling berkejaran, maka dalam 1 detik tentu keduanya akan mendekati sejauh 20 meter kurang 10 meter, sama dengan 10 meter. Mengapa demikian? Logikanya seperti ini. Kembali lihat gambar. Motor B itu bergerak dengan kecepatan 10 meter per detik. Artinya 1 detik motor B menempuh jarak 10 meter. Sedangkan pada saat yang sama juga motor A bergerak dengan kecepatan 20 meter per detik. Artinya dalam 1 detik motor A menempuh jarak 20 meter. Berarti jika kedua motor bergerak bersamaan, maka dalam 1 detik terjadi selisih jarak sebesar 10 meter. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Jadi saya ulangi penjelasannya. Motor B bergerak dengan kecepatan 10 meter per detik. Artinya dalam 1 detik motor B menempuh jarak 10 meter. Pada saat bersamaan motor A juga bergerak dengan kecepatan 20 meter per detik. Artinya dalam 1 detik motor A menempuh jarak 20 meter. Nah, sehingga karena mereka berdua bergerak bersama-sama sambil berkejaran, maka logikanya dalam 1 detik kedua motor ini akan menghasilkan selisih jarak sebesar 10 meter. Dari mana 10 meter itu? Yaitu 20 meter jarak yang ditempuh motor A dalam 1 detik dikurang 10 meter jarak yang ditempuh motor B dalam 1 detik. Itulah sebabnya maka di sini dituliskan 20 meter dikurangi 10 meter sama dengan 10 meter dalam setiap detik. Nah, ingat baik-baik, dalam setiap detik. Kemudian, karena jarak antara motor A dan B itu 120 meter, maka keduanya itu akan bertemu dalam waktu 120 dibagi dengan 10. 120 itu adalah jarak antara motor A dan B. Kemudian dibagi 10. 10 itu adalah selisih jarak antara motor A dan motor B dalam setiap detik. Maka kita dapat 120 bagi 10 itu adalah 12 detik. Jadi motor A dan motor B
akan bertemu atau berpapasan dalam waktu 12 detik. Selanjutnya, di mana kedua motor akan bertemu? Nah, jadi motor A dan motor B akan bertemu ketika motor A menempuh jarak 20 meter kali 12. Nah, 20 meter ini dari mana? 20 meter adalah jarak yang ditempuh motor A setiap detik. Nah, tetapi karena mereka bertemu dalam waktu 12 detik, maka jarak motor A dalam 12 detik itu adalah 20 meter dikali 12, berarti 240 meter. Dari posisi awal motor A ini. Nah, pada saat yang sama, motor B itu menempuh jarak 10 meter kali 12 detik. Dari mana 10 meter ini? Dari jarak yang ditempuh motor B dalam 1 detik. Karena mereka bertemu dalam waktu 12 detik, maka jarak motor B ini dalam 12 detik itu adalah 10 meter dikali 12 sama dengan 120 meter dari posisi awalnya motor B. Itu kira-kira penjelasan solusi dari contoh soal nomor 1. Jadi anak-anakku sekalian, di sini saya tidak menggunakan rumus, tetapi menekankan pada berpikir kritis, critical thinking. Artinya, analisa logika itu harus kita manfaatkan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan fisika, sehingga keterampilan berpikir kritis anak-anakku semua itu dapat berkembang. Pada soal-soal berikutnya, kalian akan mendapatkan cara solusi seperti nomor 1 ini. Mari kita lanjut pada contoh soal nomor 2. Motor A dan B bergerak saling berkejaran dengan kecepatan masing-masing VA meter per detik dan VB meter per detik. Jadi di sini kecepatan motor A dan motor B bukan dalam bentuk angka, melainkan menggunakan simbol VA dan VB.
jika jarak antara motor A dan B adalah S meter. Jadi menggunakan simbol S jaraknya. Perhatikan gambar. Maka kapan dan di mana kedua motor akan bertemu atau berpapasan? Nyatakan jawabanmu dalam VA, VB, dan S. Silahkan perhatikan gambar dengan baik. Kemudian ikuti penjelasan solusi soal nomor 2 ini. Kecepatan motor A adalah VA meter per detik. Artinya dalam 1 detik motor A menempuh jarak VA meter. Kecepatan motor B adalah VB meter per detik. Artinya dalam 1 detik motor B menempuh jarak VB meter. Karena motor A dan B saling berkejaran, maka dalam 1 detik keduanya akan mendekati sejauh VA meter dikurang VB meter. Atau dengan kata lain, dalam 1 detik kedua motor akan menghasilkan selisih jarak sebesar VA meter kurang VB meter. Karena jarak antara motor A dan B adalah S meter, maka keduanya akan bertemu dalam waktu atau T sama dengan S dibagi VA kurang VB dalam detik atau det. Mengapa harus VA kurang VB? Perhatikan gambar. Logikanya, karena motor A itu harus mengejar motor B, maka kecepatan motor A ini harus lebih besar daripada kecepatan motor B. Apabila kecepatan motor A itu lebih kecil dari kecepatan motor B, maka pasti motor A tidak mungkin dapat mengejar motor B. Itulah sebabnya mengapa dalam pertanyaan tentang waktu atau kapan mereka bertemu itu dituliskan T sama dengan S dibagi VA kurang VB. Jadi VA lebih besar daripada VB. Kemudian jadi motor A dan motor B akan bertemu ketika motor A menempuh jarak SA sama dengan S ver
VA kurang VB kali VA dalam meter atau M. Dan motor B menempuh jarak SB sama dengan S per VA kurang VB dikali VB dalam meter atau M. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, pada soal nomor 2 ini dengan menggunakan analisa berpikir kritis, maka dengan sendirinya diperoleh rumus untuk menghitung waktu atau kapan kedua mobil bisa bertemu, dan rumus untuk menghitung jarak masing-masing mobil pada saat mereka bertemu atau berpapasan. Artinya, kalau bisa dalam mempelajari fisika, hindari cara menghafal rumus, tetapi kedepankan logika berpikir secara kritis terhadap suatu persoalan, terutama persoalan fisika yang sedang kalian pelajari. Anak-anakku yang saya banggakan, sebelum kita lanjut pada contoh soal berikutnya, kalian bisa melakukan relax dulu dengan cara menonton video Esprit berikut ini. Selamat menonton. Sekarang kita masuk pada contoh soal nomor 4. Motor A dan motor B bergerak saling mendekati dengan kecepatan masing-masing VA meter per detik dan VB meter per detik. Perhatikan gambar. Jika jarak motor A dan B adalah S meter, maka kapan dan di mana kedua motor akan bertemu atau berpapasan? Nyatakan jawabanmu dalam VA, VB, dan S. Anak-anakku yang saya banggakan, contoh soal nomor 4 ini mirip dengan contoh soal nomor 2, di mana kecepatan motor A dan motor B tidak diberikan dalam bentuk angka, melainkan dalam bentuk simbol VA dan VB. Bagaimana solusi untuk soal nomor 4 ini? Silahkan menyimak penjelasan selanjutnya. Kecepatan motor A adalah VA meter per detik, artinya dalam 1 detik motor A menempuh jarak VA meter. Kecepatan motor B adalah
VB meter per detik. Artinya dalam 1 detik motor B menempuh jarak VB meter. Karena motor A dan B bergerak saling mendekati, maka dalam 1 detik motor A dan motor B akan saling mendekati sebesar VA meter tambah VB meter. Mengapa harus dijumlahkan VA meter dan VB meter? Penjelasannya hampir sama dengan penjelasan contoh soal nomor 3. Karena motor A dan motor B saling mendekati, maka dalam setiap detik motor A dan motor B akan menghasilkan tambahan jarak sebesar VA meter tambah VB meter. Itulah sebabnya dalam setiap 1 detik jarak yang dihasilkan oleh motor A dan motor B itu harus dijumlahkan. Berikut, karena jarak motor A dengan motor B sebesar S meter, maka motor A dan motor B akan bertemu atau berpapasan dalam waktu T sama dengan S per VA tambah VB dalam detik atau det. Pada saat motor A dan motor B bertemu atau berpapasan, maka posisi motor A adalah SA sama dengan S per VA tambah VB dikali VA dalam meter atau M. Dan motor B adalah SB sama dengan S per VA tambah VB dikali VB dalam meter atau M. Jadi solusi contoh soal nomor 4 ini menunjukkan adanya rumus yang bisa kita temukan berdasarkan analisa logika berpikir kritis, sehingga sekali lagi anak-anakku semua tidak perlu selalu harus menghafal rumus, tetapi usahakan rumus dapat kita temukan sendiri berdasarkan analisa logika berpikir kritis. Disinilah letak keindahan belajar fisika yang selalu mengedepankan logika berpikir yang kritis.
Kita akan lanjutkan pada contoh soal berikutnya. Sekarang kita masuk pada contoh soal nomor 5. Perhatikan dengan cermat contoh soal nomor 5 ini. Motor B bergerak lebih duluan 5 detik dengan kecepatan 10 meter per detik dari motor A dengan kecepatan 20 meter per detik. Perhatikan gambar. Jika jarak motor A dan B 150 meter, maka kapan dan di mana kedua motor akan bertemu atau berpapasan? Untuk menyelesaikan contoh soal nomor 5 ini, maka kita akan mulai analisanya dari motor B. Mengapa demikian? Oleh karena dalam soal dikatakan motor B bergerak lebih duluan 5 detik. Itu artinya ketika motor B sudah bergerak lebih duluan 5 detik, motor A belum bergerak atau masih dalam keadaan diam. Kecepatan motor B 10 meter per detik. Artinya dalam 1 detik motor B menempuh jarak 10 meter. Karena motor B duluan bergerak 5 detik, maka jarak ditempuhnya sebesar 10 meter dikali 5 sama dengan 50 meter. Sehingga jarak Anda antara kedua motor bertambah menjadi 150 meter, merupakan jarak mula-mula, ditambah dengan 50 meter, merupakan tambahan jarak ketika motor B sudah bergerak lebih duluan 5 detik. Hasilnya adalah 200 meter. Jadi, jarak yang awalnya 150 meter sudah menjadi 200 meter. Ketika jarak keduanya sebesar 200 meter, motor A baru bergerak dengan kecepatan 20 meter per detik. Artinya dalam 1 detik, motor A menempuh jarak 20 meter. Jadi, dalam 1 detik, motor A dan motor B akan mendekat sebesar 20 meter kurang 10 meter sama dengan 10 meter. Mengapa harus 20 meter dikurang 10 meter? Karena jarak yang ditempuh motor A dalam 1 detik itu lebih besar daripada jarak yang ditempuh oleh motor B juga dalam 1 detik. Akibatnya, ketika mereka berdua bergerak bersama-sama, maka dalam 1 detik akan terjadi selisih jarak
sebesar 20 meter dikurangi 10 meter sama dengan 10 meter. Berdasarkan penjelasan di atas, maka motor A akan bertemu dengan motor B dalam waktu 200 dibagi dengan 10 sama dengan 20 detik. 200 adalah jarak antara motor A dan B setelah terjadi penambahan 50 meter, sedangkan 10 merupakan selisih jarak ketika motor A dan motor B bergerak bersama dalam 1 detik. Sedangkan motor B dalam waktu 200 dibagi 10 ditambah 5 sama dengan 25 detik. Mengapa harus ditambah 5? Oleh karena motor B sudah lebih duluan menggunakan waktu 5 detik dibanding motor A. Pada saat kedua motor bertemu, motor A menempuh jarak 20 meter kali 20 sama dengan 400 meter dari posisi awalnya. Dan motor B menempuh jarak 10 meter kali 25 sama dengan 250 meter dari posisi awalnya. Saya jelaskan kembali. Berdasarkan penjelasan di atas, maka motor A akan bertemu dengan motor B dalam waktu 200 dibagi 10 sama dengan 20 detik. 200 adalah jarak antara motor A dan B setelah terjadi tambahan jarak 50 meter dari jarak semula kedua motor. 10 adalah selisih jarak antara motor A dan motor B ketika mereka bergerak bersamaan setiap detik. Sedangkan motor B dalam waktu 200 bagi 10 tambah 5 sama dengan 25 detik. Mengapa harus ditambah 5? Oleh karena motor B sudah bergerak lebih duluan 5 detik. Oleh karena itu perlu tambahkan dengan 5 sama dengan 25 detik. Pada saat kedua motor bertemu, motor A menempuh jarak 20 meter dikali dengan 20, yaitu waktu yang digunakan motor A pada saat bertemu dengan motor B. Hasilnya sama dengan 400 meter dari posisi awalnya. Dan motor B menempuh jarak 10 meter dikali 25 sama dengan 250 meter dari posisi awalnya. 10 meter adalah selisih jarak antara motor A dan motor B ketika bergerak bersama dalam 1 detik, dan 25 adalah waktu yang digunakan oleh motor B ketika bertemu dengan motor A. Itulah
solusi dari contoh soal nomor 5. Semoga dengan penjelasan ini anak-anakku sekalian bisa memahaminya dan lebih kritis lagi dalam memecahkan persoalan-persoalan fisika pada materi-materi berikutnya. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini pada materi gerak lurus beraturan, kalian diminta untuk melakukan problem solving atau pemecahan masalah berupa soal-soal yang terdiri atas 5 nomor. Silahkan kalian mengerjakannya dengan rileks, teliti, dan jawabannya benar. Selamat bekerja dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat meskipun kita semua dalam kondisi menghadapi wabah COVID-19.